Welcome back to my channel. Hello English with me, Miss Inta Prastia. Okay, today we are going to learn about the personal pronoun, guys. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang personal pronoun, guys, yang artinya kata ganti orang dalam bahasa Inggris. Okay, nah kita langsung saja ya. Sebelumnya kalian harus tahu posisi atau fungsi masing-masing kata dalam suatu kalimat itu. Misal, kalau bahasa Indonesia kita mengenal ada subjek, ada predikat, ada objek ya. Kalau subjek letaknya di awal kalimat, ya. Kalau objek letaknya tidak di awal kalimat, bisa di tengah seperti itu. Oke? Atau bisa juga di akhir, ya. Nah, dalam bahasa Inggris pun juga sama, guys. Misal di sini kita subjek atau kata ganti orang dalam bahasa Inggris itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 7 kata ganti orang, guys. Kita lihat bersama-sama. First, aku, I, ya. Kalau di subjek tetap I jadinya, ya. Lalu kamu, kalau di subjek you. Kalau mereka itu they, ya. Kalau kami atau kita, we. Dia perempuan, she. Dia laki-laki, he. Kalau benda tunggal, it. Ya. Ini semua letaknya pasti di awal suatu kalimat. Coba kita lihat contohnya langsung ya. I like banana, for example. Nah, ini I letaknya di awal, di subjek. Kita lihat ya. Posisinya subjek atau kata ganti orang itu di bagian subjek, artinya di awal kalimat. Nah, you misalnya, kita lihat contohnya, you drink coffee, kamu minum kopi. Nah, you ini letaknya juga di awal, kan? Tetap, oke? Terus next, mereka, they ini letaknya juga di bagian subjek, kita bisa lihat semuanya. You, they, we, she, he, it ini letaknya di bagian subjek semua, atau letaknya di awal kalimat semua, ya, tidak berubah. Oke, sekarang bagaimana kalau I, you, they, we, she, he, it ini letaknya di objek? Nah, berubah, guys. Kalau I jadi me, you ini tetap, ya, yang tetap hanya you and it. Nah, they becomes them, we jadi us. Lalu she jadi her, he jadi him, it tetap sama. Oke, sekarang kita lihat contoh penggunaan dalam suatu kalimat ya. Misalnya I, aku, di bagian subjek. Kalau misalnya kalimat I like banana, I-nya di sini. Coba kalau kita di bagian objek. Kalau misalnya di bagian objek berubah menjadi me. Ini kan letaknya di mana? Di objek. Subjeknya kan my mom. Ini predikat atau verb, ya, bisa predikat atau bisa juga disebut verb, ya. Nah, karena letaknya di objek maka jadi me, bukan I. Salah kalau I, kan aslinya aku, I. Tapi kalau di bagian objek dia berubah jadi me. Ya, ibu memberiku uang. Ya, seperti itu. Kita ke contoh yang nomor 2. You, ini posisi di awal, di bagian subjek. You drink coffee, kamu minum kopi. Coba kita lihat di bagian objek, you jadi apa? I will join you to swim, aku akan ikut denganmu untuk berenang. You-nya di bagian objek. Nah, you tetap, guys, karena tadi yang tetap you, ya. Jadi tidak ada perubahan meskipun dia letaknya di subjek ataupun di objek, tetap you. Seperti itu. Kita lihat contoh lagi ya. Yang they atau mereka. Misal contohnya di bagian subjek, they speak English, ya. They, ya, di bagian subjek. Lalu kalau bagian objek becomes apa tadi? Kalau di bagian objek jadi them. Nih letaknya di objek. They jadi them. Oke, Mr. John asked them to go. Tuan John meminta mereka untuk pergi.
Jadi mereka letaknya di tengah kalimat itu jadi them, atau letaknya di objek itu berubah jadi them, seperti itu ya. Contoh lagi, we eat pizza. Ini kalau di subjek we ya, kalau di objek jadi lihat jadi us guys. We eat pizza, kita makan pizza. Nah, kalau di objek, dia wants us to come on time. Dia meminta kita untuk datang tepat waktu. Nah, kita di sini karena posisi di objek jadinya us guys, berubah. Yang tadinya we jadi us karena posisinya letaknya di objek. Seperti itu. Ya. Next. Sekarang kita ke dia perempuan atau she guys. She kalau di bagian subjek ya, she goes to school. Tetap she goes to school, tapi lihat kalau di objek dia berubah jadi her. Nih, ya. Ini kalimat perintah guys. Jadi nggak ada subjeknya. Langsung tell her to close the door. Tolong katakan padanya untuk menutup pintu, ya. Jadi ini termasuk di bagian objek karena letaknya tidak di awal kalimat. Seperti itu. Tapi di bagian objek, makanya dia berubah jadi her. Ya, she jadi her kalau letaknya di objek. Next. Sekarang he, ya. Dia laki-laki. He listens to music. Dia mendengarkan musik. Nah, ini he-nya di bagian subjek. Coba kita lihat, kalau dia di bagian objek jadi apa? Mom loves him very much. Nah, jadi ini subjek mom, ya. Loves ini verb atau predicate. Him ini objek. Nah, ini keterangan. Jadi he di subjek sama he di objek berbeda. Yang di subjek he, yang di objek jadi him. Seperti itu, ya. Plus guys. It sekarang, ya. It rains on November. Jadi di bulan November itu waktunya hujan, seperti itu. Nah, dilihat ini kan di subjek di awal. Coba kita lihat di objek. Oh, ternyata sama guys. It itu tidak berubah meskipun posisinya dia di subjek atau di objek. Oke. Saya kira cukup penjelasan saya tentang personal pronoun di video kali ini. Kalau misal kalian ada pertanyaan, boleh nanti kalian ketik di kolom komentar. Oke? I think that's all guys. Nah, sekarang mungkin saya akan memberi kalian biasa pertanyaan ya. Well guys, now I have 7 sentences here on my board to analyze. Okay, now let's start to analyze them one by one together. Ya, jadi sekarang saya punya 7 pertanyaan. Sekarang kita bahas bersama ya. Dimulai nomor 1. The table in the restaurant has been reserved for you and. Nah, kita harus menganalisa dulu guys, satu persatu. The table in the restaurant ini termasuk subjeknya karena letaknya di awal. Sedangkan has been reserved ini predikat atau verbnya guys, ya. Nah, soalnya ini berarti letaknya di mana? Di bagian objek. Berarti tadi kalau misalnya di objek, jawabannya I atau me? Ya, betul, me yang benar guys, ya. Karena I itu letaknya di bagian subjek. Oke? Now number 2. Nah, sudah jelas sekali ya, karena letaknya di awal berarti ini butuh subjek atau objek? Subjek. Oke? Jadi kalau subjek he atau him tadi? Yuk, ada yang masih ingat? Betul sekali. Di bagian subjek itu adalah he guys, karena him itu pronoun di bagian objek. Oke, jadi tanpa menganalisa kalau ini kalian pasti sudah tahu karena letaknya di awal dan itu pasti subjek seperti itu. Oke, nomor 3 kita lihat dulu. Letaknya di mana guys ini? Yang jelas bukan di awal, ya. Nah, berarti letaknya jelas di bagian objek. Lihat ini subjek ya. Kalau ini apa?
verbnya, ya kan? Kalau ini objek di sini berarti they atau them kira-kira yang di bagian objek. Of course, them ya guys. Oke, jadi you don't need to know the meaning. You can already do this. Ya, jadi kalian tanpa tahu meaningnya, tanpa harus tahu artinya, kalian sudah dapat mengerjakan soal ini. Ya. Sekarang kita langsung ke nomor 4 guys. The manager gave she atau her no choice. Kita lihat ya. Ini soalnya ada di bagian tengah ya, bukan di awal. Jelas ini subjek, ini verb. Nah, ini jelas di bagian objek guys. Nah, kalau di objek tadi she apa her? Betul, her. Oke, mudah kan ya? Next, number 5. Oke, I am interested in buying your bike. Could you please show bla 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 to me? Nah, jelas ini letaknya di mana? Bukan di awal. Ini pertanyaan ya. Nah, berarti letaknya di mana? Di bagian objek, guys. Bagian objek ya. Jelas it, karena it itu di bagian subjek atau objek tetap sama. Jadi tidak ada yang berubah. Dia di subjek, dia di objek tetap it, ya. Bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Seperti itu. Oke, nomor 6. I cannot understand them atau they. Ya, coba kita lihat di dalam kalimat ini ada 2 pertanyaan, guys. Nah, jangan sampai tertipu ya, meskipun di sini letaknya bukan di awal, tapi kadang-kadang kita tertipu oleh soal seperti ini. Kita lihat satu-satu. I cannot understand them. I ini subjek ya. Terus cannot tidak bisa mengerti, ini verb ya, tidak bisa mengerti mereka. Nah, mereka ini berarti jelas di bagian objek. Kalau di bagian objek tadi they apa them? Betul sekali, them guys ya. Jadi jawabannya them. Terus when they or them speak French. Nah, ini itu merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari 2 kalimat. Ya, jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari suatu kalimat yang terdiri dari 2 kalimat. Nah, jangan lupa berarti ini termasuk di mana? Ini kalimat kata penghubung when. Nah, berarti ini di subjek, guys. Nah, kalau di subjek kalian pilih they apa them? Ya jelas they, seperti itu karena objeknya them. Paham ya? Terakhir, my brother is invited to their wedding party. They atau them are our friends. Nah, ini kalimat letaknya di mana ini? Di subjek, jelas karena di awal. Maka kalian pilih of course they. Okay guys, I think that's all for this video, and I hope you can understand my explanation. And if you have any question, you may write it in the comment column here. Okay, and I think that's all. Thank you for your attention. See you next videos, and bye bye.